Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, kita sudah bahas tentang naat, definisinya apa, pembagiannya naat hakiki dan sababi. Sudah kita bahas perbedaan keduanya apa. Terus di pertemuan sebelumnya, pekan lalu kita sudah bahas tentang hukumnya ya, hukumnya, yaitu hukum naat hakiki. Oke, di naat hakiki ini eh, apa? Dia mengikuti man'ut pada 4 hal ya, mana sudah kita bahas 4 hal ya, jadi naat hakiki, yaitu mengikuti i'rab. Jadi marfu mansub majrur mengikuti. Terus selanjutnya adalah mengikuti ta'yin. Ta'yin ini ma'rifah nakirohnya. Terus selanjutnya adalah nau jenis muzakkar muannas juga harus ikut. Dan terakhir adalah mengikuti adat bilangan. Mufrad musanna jama' harus ikut sama ya. Itu terkait dengan apa namanya? Eh nat hakiki pokoknya sama. Jadi i'rab ini marfu mansub majrur ikut, ta'yinnya ma'rifah nakiro ikut, naunya jenisnya mudzakkar muannas ikut, terus adatnya juga sama mufrad musanna jama' harus ikut. Plak semuanya sama. Itu nat hakiki ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Sebelum kita bahas naat sababi hukumnya seperti apa. Baik, kalau nggak ada, nat hakiki kemarin sudah disebutkan mengikuti dua sama dengan nat nat apa namanya? Nat sababi, maaf nat hakiki. Nat sababi sama ya. Pertama mengikuti i'rab, yang kedua mengikuti ta'yin, ma'rifah nakirah. Jadi kalau man'utnya itu ma'rifah maka natnya ma'rifah. Kalau man'utnya nakirah maka nakirah juga. Masuk i'rab ma'ruf marfu mansub majrurnya. Nah, sekarang bagaimana kalau nau'nya jenisnya seperti apa dan juga adatnya. Apakah sama dengan nat hakiki atau beda? Sekarang kita bahas. Silakan yang mau baca. Dari Amman Na'tus Sababi. Silakan. Saya baca Ustaz. Boleh silakan Ibu. Amma na'tu sababiyyu fa innahu yakunu mufradan da'iman walau kana man'ud walau kana man'utuhu musanna aw majmu'an. Taqulu ra'aital waladaini al-aqila Ra'aitul taqulu ra'aitul ra'aitul waladaini al-aqila abuhuma wa taqulu ra'aitul auladal aqila abuhum wa ويتبع النعت السببي ما بعده في التذكير أو التأنيث تقول رأيت البنات العاقلة أبوهن وتقول رأيت الأولاد العاقلة أمهم. Oke, artinya Adapun naat sababi maka sesungguhnya naat itu mufrad, selalu mufrad. Walaupun man'utnya itu musanna ataupun majmu' ataupun jamak. Misalkan Anda mengatakan saya melihat dua orang anak-anak yang berakal ayah kedua-duanya.
Dan Anda mengatakan, saya melihat anak-anak yang berakal ayah mereka. Dan Na'at Sababi mengikuti yang setelahnya dari segi mudzakkar atau muannasnya. Anda mengatakan saya melihat anak-anak perempuan yang berakal ayah mereka. Dan Anda mengatakan saya melihat anak-anak yang berakal ibu mereka. Baik, syukran jazakallah. Ibu Nurul ini sudah membacakan. Baik, amma na'tu sababiyu, adapun na'at sababi, fa innahu yakunu mufradan daiman. Nah, dia selalu mufrad, ya, Selalu. selalu mufrad. Walau kana man'utu musannan atau majmu'an. Meskipun eh man'utnya Man'utnya. musanna atau jamak gitu. Jadi nggak ngaruh, selalu mufrad. Seperti kalimat ra'aitul walidaini, ra'aitul Walad. walidaini ala awaladaini, ra'aitul waladaini ala akila abuhuma. Saya melihat dua anak kecil itu yang berakal ayahnya gitu. Nah, di sini kata ro'a itu ini fi'il madhi dan fa'il. Al-walada ini maf'ul bi mansub tanda nasabnya. Wa alamatu nasbihi al-ya'u ya niabatan anil dhammati eh li'annahu ismun Timusan. musanna gitu. Nah, al-aqila ini jadi naat apa? Na'at Naat sababi sababi. ya, naat sababi. Nah, naat sababi dari kata al-walada ini terus abunya sebagai apa nih abunya? Man'ut. Bukan abunya. Dia sebagai fa'il Oh, dari abu. Fa'il akila dari akil. ya. Jadi kata setelah natsabab itu bisa kemungkinan cuma dua. Kalau nggak fa'il jadi naibul fa'il. Tergantung bentuk sigah dari natsababinya. Kalau ternyata isim fa'il berarti dia merupakan isim apa merupakan fa'il. Tapi kalau dia bentuknya sigahnya isim maf'ul berarti setelahnya marfu karena apa namanya? Karena sebagai naibul fa'il gitu. Ya. Nah, di sini kita perhatikan kata al-aqila itu naat dari al-walada ini. Ini naat apa sababi, sedangkan man'utnya adalah kata al-walada ini. Nah, di sini kita lihat dia sama-sama mansub, beda tanda saja. Kalau al-walada ini mansubnya dengan ya karena isim musanna, kalau al-aqilah mansubnya dengan fathah karena isim mufrad. Nah, terus yang kedua sama-sama ma'rifah ada alif lam. Nah, cuma dari segi adatnya al-walada ini musanna, kalau al-aqilah mufrad. Kenapa mufrad? Padahal kan naat gitu, karena dia naatnya naat sababi. Yang tadi kaidahnya naat sababi itu mufrad dan daiman, dia selalu apa? Mufrad. Meskipun manutnya musanna. Atau majmu'an atau bisa jadi eh manut itu jamak seperti ra'aitul wa awlada al-aqila abuhum. Saya melihat arah anak itu berakal ayahnya. Nah, di sini sama ra'aitunya fi'il madhi dan fa'ilnya. Al-auladanya maf'ul bi mansub tanda nasabnya fathah. Al-aqila naat sababi dari al-aulada. Ini naat sababi. Sementara kata abu sebagai fa'il dari al-aqila hukumnya mudhof ilaih. Begitu. Nah, di sini naat sababi sementara al-aulada ini man'utnya. Nah, meskipun man'utnya itu jamak, tetap nasabab itu dalam bentuk mufrad. Ya, karena tadi fa innahu yakunu mufradan daiman. Betul. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi dari segi eh apa namanya? Dari segi yang ada dia selalu mufrad, nggak musanna, nggak jamak. Ini khusus naat sababi. Meskipun man'utnya tadi apa? Musanna atau jamak. Oke. Lalu selanjutnya kalau dari jenisnya bagaimana? Kan kalau naat hakiki mengikuti man'utnya dari segi jenisnya. Kalau man'utnya mudzakkar maka naatnya mudzakkar. Kalau naat man'utnya muannas maka naatnya pun muannas begitu ya. Nah, tapi kalau naat sababi bagaimana? Nah, di sini disebutkan
Wa itba'un na'tus sababiyyu ma ba'dahu fi tadhkiri wa ta'nis. Nah, ini agak unik ya. Nah, sedangkan nasababi itu mengikuti dari segi jenis yang mudzakkar muannasnya itu justru melihat setelahnya bukan sebelumnya. Jadi bukan melihat man'ut tapi melihat setelahnya. Contoh, kata ra'aitul banatil aqila abuhunna. Saya melihat anak-anak perempuan yang berakal ayahnya. Di sini ra'aitunya fi'il madhi, fa'ilnya tu, al-banatinya maf'ul bih, mansub, tanda nasabnya kasroh, niabatan anil fathati lianahu jam'ul muannatsi salimu. Al-aqila itu na'tun sababiyun mansubun wa alamatun nasbihil fathatul zahiratu fi akhirih. Nah, abu itu fa'il dari al-aqilu hunanya mudhof ilaih. Di sini nata hakikinya adalah kata kata apa sih? Ngebling saya. Apa? Jadi nat sababi ya. Sedangkan manutnya adalah kata al-banat. Kita lihat dari segi i'rab sama ya, sama-sama mansub, hanya beda tanda. Dari segi ta'yin sama-sama ma'rifah akan ada alif lam. Terus dari segi adatnya ya, al-banat jama', al-aqilah tadi sebutkan selalu mufrad. Nah, kalau dari jenisnya bagaimana? Al-banat itu apa namanya? Dia muannas. Ya, Panas. tapi al-aqilah dia muzakkar. Kenapa? Karena abunya ini muzakkar gitu. Jadi nggak melihat sebelumnya tidak, tapi melihat ke setelahnya. Bukan melihat man'ut tapi melihat naat apa kata setelahnya gitu. Ini keunikan dari apa namanya? Dari naat sababi begitu. Terus bagaimana kalau setelahnya muannas? Berarti muannas juga seperti kalimat ini, ra'aitul auladal aqilata ummuhum. Saya melihat anak-anak itu yang berakal ibunya. Ra'aitu fi'il madhi dan fa'ilnya. Al auladanya maf'ul bih mansub, al aqilatanya naat hakiki, naat sababi, ya. Naat sababi. Ummunya fa'il dari al aqilata, humnya mudhof ilaih. Nah, di sini al aulada sebagai man'ut sama dengan tadi, meskipun dia mudzakkar tetap naat sababinya itu dia muannas. Kenapa? Karena setelahnya ini muannas. Gitu. Jadi yang menjadi patokannya itu ibrahnya itu adalah kata setelahnya bukan sebelumnya. Berbeda dengan naat naat hakiki gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan kalau i'rabnya mengikuti time mengikuti, kalau kalau nau nah dia mufradan daiman. Dia selalu apa? Mufrad daiman. Terus kalau dari adat eh salah. Kalau ada Adatnya kalau selalu mufrad. selalu mufrad daiman ya. Tapi kalau nau dia ya Ikut cebau fa'ilnya. ya cebau ma ba'du dia melihat setelahnya gitu. Bukan net man'utnya bukan, tapi lihat setelahnya. Gitu ya. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Ya, gitu ya. Oke, kalau nggak ada, nah ini ringkasannya. Silakan yang Ustadz, baca. Ya, eh, yang naatnya itu memang mansub ya. iya, karena Naatnya kan itu ikut eh naatnya ikut man'ud. Oke, oke. Oke. betul. Jadi nanti sababi ngelihat setelahnya itu hanya dari jenisnya saja. Kalau ta'yin harus ngelihat man'utnya, gitu. Kalau i'rab lihat man'utnya. Kalau adat tetap mufrad mau bagaimanapun, meskipun man'utnya mufana atau jamak, Iya. gitu ya. Oke, kalau nggak ada boleh dilanjut. Ada yang mau baca lagi? Barangkali Teva atau Sandra baru bergabung mau baca.
Coba. Atau mungkin Bu Sandra baca. Pak, Coba. ya. Sok mangga. Apa mau baca nggak, Teh, Pak? Tadi maju dulu, masuk duluan. Sandra dulu aja. Ya udah. Ayo. Fatul khosu Fatalah khoso fil madi. khoso. Min hadal idahi anna na'atal haqiqiyya yatba'u man'utahu fi arba'ati min asyarah. Arba'atin. Fi arba'atin min asyarah. Disimpulkan dari penjelasan ini bahwasanya naat hakiki itu mengikuti man'utnya di 4 dari 10. Wahidun minal ifradi wat tasniyati wal jam'i. Satu, Oh, ini wahidin ya. oh Karena wahidin. badal dari arba'ah. Walaupun udah titik, walaupun kalimat baru ya. Kalau dibaca rokok boleh juga, cuma alasannya kenapa? Oh, kira enggak ya? Mubtada bukan ya? Bisa jadi Khobar ya? khobar dia. Oh, Wahia khobar. jadi mubtadanya mahdhuf itu bisa. Bisa wahidin, bisa wahidan. Wahidun gitu. Sok lagi lanjut. Ini diartinya gimana? Salah satunya dari Satu kan empat hal. Satunya dari salah satunya dari mufrad dan tasniyah dan jamak. Wa wahidin minar raf'i wan nasbi wal khafdi. Yang satu, yang kedua dari rafa, nasab dan juga khafad. Wa wahidin minat tazkiri wa ta'nisi. Yang satu, yang ketiga dari apa namanya, muzakkar dan juga muannasnya. Wa wahidin minat ta'rifi wa tankiri. Dan satu yang keempat itu dari ma'rifah dan juga nakirah. baik, barakallahu fiik. Baik, syukran jazakillah. Ya, eh tadi ya. Jadi mengikuti 4 dari 10 hal. Begini simpelnya ya. Jadi untuk naat hakiki jadi kayak marfu, jadi marfu, mansub, majrur. Nah, ini di antara 3 hal ini mengikuti satu ya, itu i'rabnya. Apakah marfu, mansub atau majrur. Terus yang kedua mengikuti dari apanya tadi? Ta'yin. Eh udah ini gitu. Mengikuti ma'rifah atau nakirah. Ini berarti ngikutin dari naunya. Terus mengikuti Ta'yin. Ta'yin. oh iya ta'in nih. Aduh, kurang fokus nih hari ini nih. Terus eh muzakkar dan juga muannas. Nah, ini mengikuti naunya. Baru yang terakhir adalah mufrad, musanna atau jamak. Nah, ini Sama. ngikut dari adat. Nah, maksudnya gitu ya. Mengikuti 4 hal dari 10 ini gitu. Ya. Intinya plak sama semua. Mengikuti dari berbagai macam sisi i'rabnya, marfu mansub majrurnya, ta'innya, ma'rifah nakirahnya, nau'nya, muzakkar muannas dan juga adat, mufrad, musanna dan jamak. Ya ini ringkasan dari materi penjelasan sebelumnya. Sekarang penjelasan naat sababi. Sok mangga yang mau baca. Silakan. Saya Ustaz. Boleh, silakan. Wana tu sabibi yataba'u man'utahu. Sababiyu Sababiyu yatab apa nih? yatba'u Yatba'u man'utahu fi isnaini min khomisati. khamsatin. Wahidi khomsatin. Wahidin minal raf'i wa nasbi wa khafad wa
wa wahidi min ta'rifi wa tak wa wa apa itu? Wa Tankir. yatba'u Wa yatba'u marfu'ahu alladhi ba'dahu fi wahidin min isnaini wa huma tazkiri wa tazkiru tadkiru wa ta'nasu wa ta'nisu wa ta'nisu wala yataba'u wa la syai'an yatba'u wala yatba'u syai'an fi ifradi wa wa nasmi wa wa tasniyati nasmi wa tasniyati wa jam'i bal yakuna bal mafrudan yakunu daiman wa abdan wa wallahu abadan. wallahu a'lam. Silakan diterjemahkan teh, Pak. Dan naat sa'i mengikuti man'utnya tidak kepada kedua dari 5. Yang pertama dari rofa 1 dari dan rofa, nasab dan khafad. nasab dan khafad, dan 1 dari ta'rif wa tazkir, Ta'rif dan tankir. ta'rif dan tankir, dan mengikuti marfu yang setelah ke 1 Setelahnya dan setelahnya pertama dari kedua, satu dan keduanya dari 2 hal, yaitu yaitu tazkiro dan apa itu Ustaz? dan taknis. Muzakkar, muannas. Tidak mengikuti Tazkir tanis itu sesuatu muzakkar muannas. muzakkar dan muannas, dan tidak mengikuti sesuatu di dalam ifrodi. Apa ifrodi Ustaz? Ifrati mufrad tunggal, Mufrad tunggal dan jamak. Tetapi mustanad ya, dan jamak, tapi keadaannya mufrad selamanya gitu ya. betul. Iya. Baik, syukran jazakillah. Baik, Pak. Ya. Nah, wa na'tu sababiyyu ma'an yatba'u man'utahu fi itsnaini min khamsatin. Nah, kelompok nasababi dia mengikuti man'ut pada 2 hal saja, yaitu mengikuti pada i'rabnya wahidi min ar-raf'i wan nasbi wal khafdi, dan yang kedua adalah wahidi min at-ta'rif wan tankiri, itu mengikuti dari ta'yin, ya. Jadi kalau nasababi mengikuti man'ut dari segi i'rab dan ta'yin, ya. Ta'yin. Nah, adapun kalau eh, ma'rifah muzakkar muannas, dia justru mengikuti setelahnya. Wa yatba'u marfu'ahu, maksudnya mengikuti kata setelahnya tadi ya, kemungkinan cuma 2, kalau enggak marfu'nya itu fa'il, yang kedua sebagai naibul fa'il, tergantung bentuk katanya. Kalau bentuk isim fa'il atau sighah mubalaghah ya, itu maka menjadi fa'ilnya setelahnya itu. Nah, adapun kalau bentuknya itu naibul fa'il, ya naibul fa'il atau sifat musyabbahat tapi yang bermakna isim fa'il ya. Nah, itu berarti setelahnya itu marfu karena naibul fa'il gitu. Nah, jadi mengikuti mudzakkar muannas justru mengikuti setelahnya bukan sebelumnya, atau mengikuti man'utnya gitu ya. Wala yatba'u syai'an minal ifradi wa tasniyati wal jamna. Adapun dari segi adat sama sekali nggak ngikutin man'utnya, juga tidak mengikuti setelahnya, tidak. Tapi dia selalu apa? Bal yakunu mufradan daiman wa abadan. Dia selalu dan selamanya mufrad. Nggak mungkin musanna, nggak mungkin jamak. Meskipun man'utnya itu musanna atau jamak. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, ini tentang naat ya. Jadi naatnya perlu dipahami definisinya itu apa. Karena dari definisi kita bisa mudah untuk memahaminya.
menelaahnya ya, dan juga bisa apa namanya, mengetahui perbedaan dari dua itu ya, nat hakiki dan sababi. Juga definisi keduanya apa dan juga kaidah hukumnya ya, gitu. Nah, setelah disebutkan tadi kan ada 4 hal yang disebutkan. I'rab itu sudah dibahas dalam pembahasan awal ya, babul i'rab. Terus yang kedua musanna, apa nih, jama tunggal musanna juga sudah disinggung di bab-bab sebelumnya ya, di bab i'rab, bab ma'rifati alamatil i'rab. Nah, terus termasuk juga adalah terkait dengan ta'yin eh, apa tadi? Naunya juga sama, mudzakkar muannats juga sudah disebutkan. Nah, cuma yang belum disebutkan itu adalah tentang ta'yin. Ta'yin itu adalah ma'rifah nakirah. Nah, maka muncul dari dari pembahasan ini, ma'rifah nakirah itu apa? Maka selanjutnya adalah tentang al-ma'rifatu wa aqsamuha gitu. Nah, nanti insya Allah untuk pembahasan al-ma'rifatu wa aqsamuha akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke sorof ya. Wallahu a'lamu bishawab.